Perkenalkan, nama saya Nurlina Butar-Butar dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 25. Yang pertama mengenai pengertian dari PPh pasal 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sebagai pembayaran pajak di muka atas PPh terutang pada akhir tahun. Tujuan utama dari sistem angsuran ini adalah meringankan beban pembayaran pajak tahunan dan menjaga penerimaan negara tetap stabil sepanjang tahun. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak kemudian dibagi 12 bulan. Landasan hukumnya ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikutip dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Yang kedua, Peraturan Dirjen Pajak Peraturan Nomor 20 Peraturan Nomor 20 PJ 2013 tentang cara perhitungan penyetoran dan peraturan PPh pasal 25. Yang ketiga, Peraturan Nomor 8 PJ Tahun 2020 terkait penyesuaian tarif WP Badan. Dan yang keempat, Undang-Undang KUP untuk ketentuan sanksi, bunga, dan atas batas waktu pembayaran. Tarif dan jenis pembayarannya. Untuk PPh pasal 25 pada dasarnya tidak ada tarif khusus karena ketentuan ini bukan merupakan pajak atas suatu objek tertentu. Karena oleh sebab itu tarifnya mengikuti tarif umum PPh sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh di mana 5% sampai dengan 50, di mana tarif 5% untuk penghasilan dari 0 sampai 60 juta. Yang kedua, tarif 15% 60 sampai 250 juta, tarif 25% mulai dari 250 juta sampai 500 juta, dan tarif 35% di atas 500 juta. Yang ke dan yang untuk WP Badan tarifnya itu sebesar 22% setelah Undang-Undang HPP. Untuk jenis pembayarannya ada 2, yaitu tergantung WPOP selain pengusaha tertentu atau OPSPT, di mana tarifnya yaitu PKP dikali tarif progresif dibagikan dengan 12 bulan. Dan yang kedua, WPOP pengusaha tertentu atau OPPT dikali 0,75% dikali omset bulanan. Mekanisme perhitungan dan pembayarannya. Perhitungan angsuran menggunakan data SPT tahun sebelumnya. Yang kedua, PKP dikali tarif PPh. Dan yang ketiga, dikurangi kredit pajak seperti yang ada pada PPh 21, 22, 23, dan 24. Dan hasilnya juga dibagi dengan 12 bulan yang akan menjadi angsuran bulanan. Dan bagi wajib pajak baru ditetapkan khusus oleh DJP. Pembayarannya dibayar sendiri atau menggunakan self-assessment system dan jatuh temponya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dibayar via SSP atau e-billing. Dan pengawasannya yaitu DJP menyesuaikan perhitungan jika ada kondisi khusus, kerugian perubahan usaha, dan penghasilan tidak teratur. Manfaat PPh pasal 25. Ada 2 manfaat yaitu bagi wajib pajak dan bagi pemerintah. Bagi wajib pajak, mengurangi beban pajak dengan sistem cicilan, membantu perencanaan arus kas tahunan, menghindari pembayaran besar di akhir tahun. Dan bagi pemerintah, penerimaan negara stabil sepanjang tahun, meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penumpukan tunggakan pajak. Kendala dan solusinya. Untuk kendala, estimasi angsuran kurang akibat fluktuasi pendapatan, banyak wajib pajak tidak memahami prosedur pengurangan angsuran, dan restitusi dan pindah bukuan masih cukup rumit. Solusinya, wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan angsuran ketika penghasilan turun, DJP memberikan fasilitas pindah bukuan dalam kondisi tertentu, dan perlu peningkatan edukasi dan sosialisasi dari DJP. Berikut contoh perhitungannya. PPh yang terutang berdasarkan penghitungan PPh Badan tahun 2023, Tuan A adalah 50 juta, maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. PPh terutang tahun pajak 2024 yaitu sebesar 50 juta yang dikurangi oleh pemberi kerja menggunakan PPh pasal 21.
sebesar 15 juta dan dipungut dari pihak lain menggunakan PPh pasal 2 sebesar 10 juta dan PPh yang dipotong dari pihak lain sesuai dengan pasal 23 sebesar 2.500.000 dan kredit PPh luar negeri pada pasal 24 sebesar 7.500.000. Maka dijumlahkan kredit pajaknya sebesar 35 juta, di mana selisihnya adalah 50 juta dikurang 35 juta menjadi 15 juta. Dan angsuran PPh-nya 15 juta dibagikan dengan 12 bulan. Sehingga besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2025 sebesar 15 juta. 15 juta dibagi 12 bulan sebesar 1.250.000. Untuk kesimpulannya, PPh Pasal 25 merupakan sistem pembayaran pajak secara angsuran yang bertujuan meringankan beban wajib pajak dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Perhitungan angsuran didasarkan pada PPh terutang tahun sebelumnya yang sudah dikurangi kredit pajak kemudian dibagi 12 bulan. Sistem ini terbukti membantu cash flow bagi wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan meskipun masih terdapat kendala seperti fluktuasi penghasilan dan proses pengurangan angsuran yang belum sepenuhnya dipahami. Dengan pemahaman dan pelaksanaan yang baik, PPh Pasal 25 dapat berjalan lebih efektif dan menguntungkan kedua belah pihak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.